suntik nyaman. Akhirnya cek gitu. Nah di situ ketahuan setelah mamografi cek mama itu ketahuan bahwa itu ada kayak nodul yang bentuknya tidak rata dan itu dicurigai sebagai kanker gitu. Oh gitu. Nah setelah dikasih tahu itu saya masih nggak percaya, nggak mungkin, karena saya yakin dengan gaya hidup saya, terus pola makan saya, dan secara tradisional orang-orang tua kalau kita menyusui untuk anak-anak kita juga kita akan terhindar dari breast cancer. Jadi saya masih yakin banget kalau itu enggak. Tapi ada sedikit kesedihan dan kekhawatiran juga bahwa gimana kalau benar gitu. Akhirnya saya lanjutkan di Indonesia, saya lanjutkan lagi untuk check up di sini gitu. Dan dokter juga yang saya temuin di Bali itu dia bilang, mudah-mudahan tangan saya salah, tapi ini memang benar ada benjolan gitu. Benjolan itu rasanya tuh kayak ketusuk-tusuk jarum, kayak gimana ya dibilangnya, nggak terlalu sakit banget yang sampai mengganggu itu enggak, tapi kenyut-kenyutnya itu kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Ini katanya. Ya. Reguler Kak Mbak Yani, apa pas kalau dipegang atau gimana aja? Nah, itu rasa sakitnya itu ketika biasanya kan kalau kita perempuan nih mau ada datang bulan, itu biasanya sakitnya di situ ya kayak ada tegang, keras, sakit pinggang, sakit apa gitu terasa di payudara gitu. Nah, ini anehnya saya lagi nggak datang bulan tapi kok sakitnya lumayan gitu. Apalagi waktu itu saya pulang kerja lumayan capek. Nah, di situ saya benar-benar ngerasain tusukan-tusukan kayak tusuk-tusukan jarum gitu tuh terasa banget gitu. Terus saya pikir mungkin benar nggak ya kata si dokter yang kemarin cek pertama kali itu. Akhirnya saya datengin dokter yang di sini, berkat juga bantuan dari teman-teman merekomendasikan dokternya. Saya datang ke sana dan sama dokter diraba, kita belum ada tes apa-apa, cuman diraba, diliatin. Dia bilang mudah-mudahan tangan saya salah, tapi ini harus dilanjutkan ke biopsi gitu. Jadi kedeteksinya setelah di biopsi itu ya? Ya. Nah, akhirnya tuh biopsi saya bulan Januari 2019, akhir Januari tuh saya biopsi, 3 hari kemudian hasilnya keluar gitu. Di situ saya antara berani dan enggak melihat hasilnya, saya nggak ngerti bacaannya apa. Lalu saya ketemu sama dokternya lagi, dokternya bilang, dia cara menyampaikan kepada saya pun si dokter ini sangat baik gitu, jadi supaya saya nggak kaget banget, supaya saya lebih kuat, dia bilang, kamu jangan takut karena mati hidupnya manusia itu bukan di tangan penyakit ini, tetapi kalau Tuhan berkehendak lain, kamu pasti sembuh. Dan sudah banyak yang bisa sembuh. Dan memang benjolan di dalam yang ada di dalam payudara kamu itu adalah kanker. Dan dia sudah stadium lanjut. Nah, di situ udah pertahanan saya runtuh, percaya diri saya hilang, semangat saya hilang, saya perasaannya bercampur aduk antara saya marah, benci, kesal, dan segala perasaan yang negatif itu saya rasakan dengan pertanyaan besar, kenapa kok saya gitu, why me gitu, kenapa saya gitu pertanyaannya. Akhirnya dokternya bilang, kamu mau bertanya why kenapa saya pun itu nggak akan ada jawaban. Keputusannya adalah kamu mau stay di situ atau kamu mau move on. Move on ya berarti kamu harus melalui treatment, pengobatan. Dan dokter memberikan saya waktu itu, kamu nggak usah menjawab sekarang, kamu boleh pikirkan dulu. Nanti begitu kamu siap, kamu hubungi saya lagi. Dari waktu itu saya sudah nggak ada pilihan lagi. Jadi yang saya lihat adalah kedua anak saya. Setiap kali saya mau mengatakan tidak, saya tidak sanggup untuk melihat efek samping dari kemo itu. Yang saya lihat adalah anak-anak saya. Kenapa mereka harus mengalami ini gitu. Jadi
Mereka masih kecil-kecil. Kalau something happen dengan saya, gimana ya nasibnya mereka? Sementara saya adalah single mother buat mereka. Mereka tinggal hanya dengan saya. Lalu saya memaksakan diri saya untuk siap menerima. Walaupun saya sebenarnya kalau dibilang siap, saya belum siap menerima bahwa kalau saya harus kemo. Karena udah saya stadium lanjut ya, Mbak Yani. Iya. Iya. Ada pilihan lain lagi. Pilihan, iya. Yang satu, kamu harus lanjut pengobatan. Dan pengobatan itu juga saya Google di internet, itu tidak mudah dan itu tidak gampang dan itu juga panjang sekali pengobatannya. Jadi saya betul-betul tidak ada pilihan waktu itu. Tuhan tidak adil dengan saya. Kenapa kok orang lain yang hidupnya berantakan sampai saat ini, sampai waktu saya tahu diri saya sakit itu mereka fine-fine aja. Kenapa kok saya? Pertanyaan itu masih tetap berjalan. Masih lama sekali saya membuat hati saya supaya tenang, supaya saya bisa menerima, ikhlas menjalani ini. Dukungan dari keluarga saya, anak Mami bisa, Mami pasti bisa. Dan akhirnya saya memberanikan diri menelpon dokter dan bilang, oke dok, saya siap, saya mau kemo. Lalu saya dijadwalkan kemo. Kemo pertama itu tanggal 2 Februari. Saya ingat betul tanggal itu. Kaki saya melangkah ke rumah sakit itu antara menginjak tanah dan melayang. Karena apa benar yang saya lakukan? Apa saya kuat? Apa fisik saya kuat? Bagaimana kalau saya gagal di tengah jalan? Masih tetap berkecamuk bahwa bagaimana nasib anak-anak saya. Dengan langkah berat diantar oleh adik-adik saya ke rumah sakit untuk kemo pertama kali. Saya kuatkan diri saya melihat di sekitar saya, dalam ruangan itu ada 4 orang. Dan semuanya sudah gundul. Sudah tidak ada rambut. Di situ benar ya, sanggup gak saya menjalani ini? Sampai kapan? Berapa lama? Akhirnya ada satu suster yang mendatangi saya, dia bilang, banyak yang sembuh. Banyak sekali. Kamu harus kuat. Dan saya yakin kamu kuat. Jadi saya merasa semua orang mengatakan saya kuat. Semua orang percaya dengan kekuatan saya untuk melakukan ini. Saya bilang sama diri saya, Yani, orang-orang di sekitar kamu percaya sama kamu. Kenapa kamu meragukan dirimu? Akhirnya saya bilang, ya Mbak, silakan masukkan obatnya. Jadi saya masuk rumah sakit itu jam 8 pagi, kemo selesai jam 4 sore, pas setengah 5 sore itu. Itu kayak hari pertama. Iya, Iya, hari pertama itu nggak rasa saya efek sampingnya. Yang teman-teman bilang mual, yang muntah, sakit badan tuh belum saya rasakan. Tapi di hari ketiga setelah kemo itu mulai saya rasakan panas, badan saya sakit, mulai saya rasakan mual, nafsu makan saya menghilang. Dan yang paling keras adalah saya susah karena saya tidak ada rasa apapun yang saya bisa rasakan. Bahkan air pun saya nggak bisa telan. Pada waktu itu sempat ngerasa udah kayaknya nggak kuat nih gitu, stop aja deh gitu. Pernah nggak Mbak Yani ngerasain kayak gitu? Pernah. Terus yang ngelakuin Mbak Yani tuh apa sampai akhirnya oke lah lanjut lagi gitu. Pokoknya saya tetap kuat deh gitu, bisa lanjut. Yang menguatkan saya adalah anak-anak saya. Setiap kali saya mau menyerah, itu kemo yang ketiga kali, di mana rambut saya sudah gundul, udah hilang semua rambut saya, badan saya sakit semua. Saya bilang, saya kayaknya nggak kuat deh. Ini kok sakit banget ya rasanya.
Emosi saya nggak stabil. Saya marah-marah sama ibu saya, nggak jelas. Tapi kembali lagi saya lihat anak-anak saya. Orang-orang yang sayang sama saya, adik-adik saya, keponakan, semuanya datang mensupport saya. Mereka selalu datang dengan tersenyum. Tidak ada satupun yang datang datang ke rumah saya tanpa senyum. Mereka selalu senyum, menguatkan saya. Sekilas membuat saya lupa dengan rasa sakit badan saya. Iya benar. Aku juga pernah dengar sih kayak kalau misalnya kita berkunjung gitu ya ke orang sakit, itu tuh kita tuh jangan istilahnya kayak ngajak ngobrol tentang sakitnya gitu ya Mbak Yani ya. Justru kita mesti bikin dia tuh lupa gitu ya akan sakitnya. Benar, kalau bisa dialihkan membicarakan apa. Tetapi masalahnya kadang-kadang yang saya rasakan orang sakit itu malah nggak pengen dikunjungi. Iya. Nggak pengen dikunjungi, nggak pengen ada yang datang. Satu, karena memang kondisinya tidak memungkinkan buat dia bicara. Dia hanya sebenarnya pengen diam. Ya. Yang kedua adalah dengan kondisi kita yang sudah tidak punya rambut, terus dengan perubahan-perubahan yang lain juga, itu benar-benar menguji kekuatan mental kita. Anak saya yang perempuan bilang, Mami nggak boleh pergi, Mami harus kuat. Jadi kekuatan saya itu adalah anak-anak saya. Anak-anak, dukungan keluarga saya juga sangat besar kepada saya, teman-teman yang mencintai saya. Oke. Aku sempat tanya Mbak Yani, itu dilakukan tanpa payudara akhirnya Mbak Yani? Iya, akhirnya 3 kali kemo, sel kanker saya tidak berubah, tidak mengecil, tidak ada perubahan apapun, tidak bergeming dia. Akhirnya setelah cek, kita tahu dia nggak respon obat, jadi kita angkat. Pengangkatan payudara ini saya sebagai seorang perempuan kehilangan payudara, sudah nggak punya rambut, badan sakit semua, sekarang harus buang payudaranya 1, dan ini akan seumur saya lagi. Itu tekanan mental yang berat untuk saya juga. Tapi kembali ketika saya memutuskan untuk menolak, saya lihat anak-anak saya, kalau ini saya sudah setengah jalan, kalau ini tidak bisa, bagaimana saya akan berjuang di sini. Pokoknya segala cara dicoba dulu ya Mbak Yani ya. Saya sudah kadung basah, sudah kadung basah dan nggak mungkin mundur lagi. Apapun yang akan terjadi, saya akan lakukan. Saya bilang, Dok, apapun yang menurut dokter terbaik untuk saya, sekalipun dokter harus mengambil kedua penyelamat nyawa saya, perpanjang saya, untuk anak-anak, saya lakukan, Dok. Kalau dokter mau angkat dua-duanya, saya sudah ikhlas. Dokter bilang tidak perlu sampai angkat dua-duanya. Yang kita perlu adalah kamu harus ikhlas, bicara sama diri kamu sendiri. Operasi itu terjadi. Operasinya cukup lama. Saya masuk ruang operasi itu jam 9 pagi, keluarnya itu sudah hampir jam 5 sore. Baru sadar. Itu ketika sadar, rasanya gimana tuh Mbak Yani? Saya merasa sudah tidak antara hidup dan mati. Mungkin kalau Tuhan nyawa saya ikhlas. Tapi anak-anak saya ada di belakang saya. Belum kenalan siapa? Kenal saya Atika, siapa sih? Bos Kaza. Ya selalu ada untuk saya. Jadi saya pun harus siap whatever it takes untuk memperpanjang hidup saya lakukan. Tuhan punya rencana lah untuk saya. Ya benar. Rencananya ya hari ini Mbak
di situ inspirasi kita semua ya. Ya. Oke, itu bagian sedih-sedihnya. Nah, aku kan sekarang lihat kalian ini sekarang seger gitu ya. Maksudnya dari yang udah nggak ada rambut, sekarang kita bisa lihat Mbak Yani udah lagi gitu ya dengan rambutnya yang udah lebat lagi gitu. Nah, itu setelah cycle keberapa atau setelah gimana tuh Mbak Yani akhirnya ada titik terang Jadi, gitu? kemo setelah selesai operasi itu saya tidak boleh berhenti untuk kemo. Jadi kemo keempat saya lanjutkan. 21 hari setelah selesai dari kemo ketiga, jeda di sana ada operasi, lanjutkan kemo keempat. Kemo keempat ini benar-benar berat sekali, saya rasakan lebih berat daripada kemo ketiga. Sampai hemoglobin saya itu 0, sekian. Sel darah putih saya benar-benar rendah. Badan saya sakit dan hancur sekali. Ini yang paling parah sebenarnya, saya menyerahnya di kemo keempat. Saya sudah bilang sama adik saya nggak kuat. Saya mau berhenti aja, biarin dah. Saya titip anak-anak saya. Saya mulai kehilangan lagi rasa percaya diri saya. Berat sekali, dan saya nggak mau melanjutkan kemo kelimanya. Akhirnya adik-adik saya meyakinkan saya, anak-anak saya meyakinkan saya, orang tua saya, ibu saya semua meyakinkan saya, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Akhirnya saya berangkat lagi kemo kelima dan harus melalui suntik perut karena sel darah putih saya turun. Belum lagi saya harus merasakan dari kemo itu sendiri, suntik perut yang saya lakukan itu benar-benar menyakitkan sekali. Saya semalaman tidak bisa tidur. Badan sakit semuanya. Dua hari setelah kemo kelima itu, saya dikunjungi sama C. Michelle. Dia bawakan saya bunga, dia bawakan saya kue, dia bawakan saya oleh-oleh. Saya bilang, maaf C, kamu pulang aja. Jangan kesini, pulang. Tanpa bersuara, dia ditinggalkan di atas meja. Dia cuma happy kan. Ternyata banyak yang mencintai saya. Saya bahkan tak menjawab pertanyaan dia. Minggu setelah kemo selesai, mulai berangsur dan saya enakan, saya mau bisa makan, sedikit minum. Saya telepon dia. Cek, kamu bawa apa ini? Ya, kalau kamu mau minum ya. Biar kamu enakan rasanya. Dia kasih tahu saya caranya minum, cara konsumsinya. Saya nggak mau lagi konsumsi sesuatu yang pahit, C. Enggak, itu nggak pahit. Kamu minum aja. Iya. Dia kasih tahu saya untuk minum pagi dan malam. Akhirnya saya mulai minumnya malam hari. Obat-obatan yang diminum sama Yani selama kanker itu kan juga udah banyak gitu ya. Banyak. Nah, terus dilarang sama Gak apa-apa. Yani. Dia bilang, ini bukan obat ya Yani. Ini makanan. Makanan enak buat kamu. Kamu makan sedikit, tapi nutrisinya ini luar biasa sekali buat kamu. Karena kalaupun saya bisa makan nasi atau makan lauk yang saya bisa makan, itu tidak mensupport nutrisi yang dibutuhkan tubuh saya setelah saya kemo. Tapi ini makanan luar biasa. Kamu harus minum, kamu harus makan ini. Iya, saya bilang sama dia, iya C, saya akan konsumsi ini. Saya mencoba minum 1 malam hari. Saya bilang waktu itu, Tuhan, kalau ini jalan untuk saya bisa bertahan,
izinkan saya untuk bertahan. Saya minum 1 saset malam hari. Gak berapa lama tuh saya ngantuk banget. Saya tidur dan tahu-tahu saya bangun pagi hari. Setelah udah lama nggak bisa tidur tuh ya karena badan sakit Ya, semua. setelah lama udah nggak bisa tidur. Setelah lama nggak bisa tidur, dengan mengkonsumsi 1 itu saya bisa tidur. Saya bilang, saya telepon dia besoknya. C, ini ada obat tidurnya ya? Saya bilang, bukan, kata dia gitu. Itu bukan obat tidur. Tapi kenapa saya tidurnya pulas ya, C? Ya syukurilah, kamu lanjutkan minum itu, katanya. Kalau tidur pagi dong, C. Iya, Pak, kamu mau minum kapan aja. Pokoknya kamu minum, iya. Akhirnya saya minum pagi. Saya ikuti sarannya dia, saya minum pagi. Nggak berapa lama, saya tanya, saya minumnya 2, karena dia kasih tahu, kamu boleh minum 2 kok, katanya. Iya, saya minum 2. Saya minum 2 tuh, nggak berapa lama juga ngantuk banget saya. Saya tidur lagi. Jadi, saya merasa, ini pertama kalinya setelah sampai beberapa kali kemo, merasakan tidur yang enak, tidur yang nyenyak. Karena selama ini saya nggak pernah bisa tidur, itu juga yang membuat energi saya nggak sehat, nggak fit, emosi nggak stabil. Dengan kualitas tidur yang baik, saya merasakan segar di pagi hari itu. Jadi kayak enak, bangun tidur tuh enak, minum air hangat juga enak, gitu. Jadi kayak akhirnya saya lanjutkan minum itu. Ini benar-benar luar biasa, C. Terima kasih, saya bilang sama C. Michelle. Iya, saya baru bilang sama C. Michelle. Saya jawab sekarang ya, C. I love you too. Saya bilang gitu. Jadi kami nangis berdua di telepon itu. Oke, terus Mbak Yani tetap konsumsi sampai dibarengin sama kemonya gitu ya? Ya. Walaupun saya mau berangkat kemo, minum. Walaupun saya di rumah juga saya minum. Jadi saya minum 2 pagi, Terus 2 malam. perubahan apa aja tuh Enak selain bisa banget. tidur? Rasa sakit itu kan mungkin karena tidurnya enak, rasa sakit di badan itu nggak terlalu gitu, nggak terlalu. Terus setelah konsumsi sekian lama itu, teman-teman tuh ada yang bilang, kamu diliatin kuku saya. Biasanya kan teman-teman yang lain tuh kukunya pada menghitam, yang kayak coklat menghitam gitu, nggak kelihatan putih kukunya. Saya baru sadar ketika teman bilang, kok kuku kamu bersih ya, katanya gitu. Kamu pakai obat apa kemonya? Saya bilang, obat kemo saya Sodoxo namanya. Terus saya bilang, sama obat kita. Dia tunjukin tangannya dia, itu bengkak dan hitam. Dia juga gundul sama kayak saya ke rumah sakit beramai-ramai itu. Jadi kita kayak model gitu, semuanya pakai wig panjang, wig pendek, ada yang hias mereka tuh, ada yang pakai wig, ada yang pakai topi gitu. Jadi dia baru lihat tangan saya, kok kuku kamu nggak menghitam ya, kata dia. Nggak tahu, emang kenapa? Baru saya sadar di situ, ternyata kuku teman-teman saya itu menghitam dan ada sampai yang pecah pinggir-pinggirnya. Terus ada kulitnya terasa kelihatan gosong, lebih gelap daripada kelihatan kok warna kulit tangannya. Apalagi yang kulitnya putih ya, jadi benar-benar kelihatan itu. Saya bilang, nggak tahu ya, saya bilang gitu. Oh, mungkin karena saya makan makanan itu, saya bilang gitu. Si Michelle. Iya, dan Michelle. Apa iya gitu, tapi saya nggak ada makan apa lagi selain itu. Masa iya jus wortel saya, dia juga minum jus wortel, sama-sama minum jus beet juga, nggak mungkin, saya bilang. Ya berarti itu penyebabnya. Saya kasih tahu teman-teman, terus ada yang mau ngikutin jejak saya, ada yang enggak, karena mereka masih, saya fokus obat dokter aja deh, gitu. Itu kan pilihannya, saya bilang, oh ya Pak. Dan akhirnya sampai ke Jakarta pun saya bisa berangkat sendiri. Saya radiasi ke Jakarta di RSCM tuh sampai 25 kali. Di situ pun teman-teman udah wanti-wanti bilang sama saya, nanti kamu jangan mandi pakai air ini ya, jangan mandi dulu ya selama radiasi.
soalnya kulit kamu melepuh, katanya gitu. Saya bilang, masa iya selama radiasi 25 kali nggak mandi-mandi? Saya bilang gitu. Saya mandi aja, saya tetap mandi. Saya bilang, saya mandi kok kemarin, saya bilang gitu. Melepuh nggak kulit kamu? Enggak, saya bilang gitu. Kok aneh ya? Terus dia tunjukin sama saya tuh ibu-ibu yang rumahnya dari Jakarta itu, dia dari Riau. Dia melepuh badannya, jadi di bawah lipatan payudara itu, di sinar itu, dia ada melepuh. Ditunjukin di foto sama dia tunjukin, saya begini loh katanya. Saya bilang, saya nggak ada, saya bilang gitu. Nah, disitulah saya mulai merasakan Manfaat satu, tadi, saya membaik, terus saya tidak ada kuku, saya tidak menghitam, kulit gosong saya juga tidak menggosong lagi. Terus setelah saya radiasi juga saya tidak ada melepuh gitu. Jadi saya bisa tidur dengan enak. Banyak sekali yang saya rasakan setelah itu. Saya tetap sharing ke teman-teman, kamu harus coba ini, makanan ini sehat banget loh, dan ini memang dikit isinya dibandingkan kamu makan nasi sepiring, mending lebih baik kamu makan ini, saya bilang itu. Ada yang ikut, ada yang enggak. Karena memang segi harga mereka harus berpikir dulu, barangkali ya, saya nggak tahu. Tapi kalau saya waktu itu apapun yang terjadi, bagaimanapun caranya, saya harus saya sharing ke orang, dan tidak sesuatu yang baik saya sharing. Kalau dia terbuka hatinya untuk menerima, dia akan membuka diri. Tapi kalau dia menutup diri, ya itu pilihan juga ya, pilihan, benar, iya. Terus sampai akhir dinyatakan survive itu pas kapan tuh Mbak Yani? Jadi setelah selesai radiasi 25 kali di Jakarta itu kan biasanya kita setiap 3 bulan sekali itu ada kontrolnya. Ada kontrol, terus ada check up, ada cek mama lagi, USG dan lain-lain, semua kita lalui. Itu setiap bulan harus suntik, setiap hari minum obat. Itu selama 2 tahun, jadi 24 bulan boleh dikategorikan sebagai survivor. Ya, walaupun memang kalau pengobatan kanker itu sendiri itu panjang, dan kita mungkin harus sampai seumur hidup ya kita minum obat gitu. Oke, buat maintain-nya ya. Maintain-nya, tapi yang 2 tahun itu bisa kita lewatin, itu adalah ininya, hasilnya itu dinyatakan. Dan selama 2 tahun berarti udah dinyatakan survive ya sama dokter? Iya. Sampai sekarang juga tetap masih konsumsi? Saya selalu percaya itu, dan apapun caranya saya mengkonsumsi. Pernah tuh waktu saya konsumsi itu, saya hampir juga berhenti karena gitu ya. Tuh. Tapi akhirnya ada jalan keluarnya. Tuhan kasih saya jalan keluar. Benar-benar. Oke, luar biasa banget nih sharing pada malam ini. Oke, banget Mbak Yani. Nah, habis ini, ya. Oke, buat pesan-pesan terakhir nih Mbak Yani sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Kepada sedang berjuang untuk sebuah kepanjangan hidup seperti saya, kanker atau apapun jenisnya, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Tuhan itu selalu memberi kita jalan keluar. Bukalah hati dan pikiran kita. Tuhan menyerah, jangan pernah putus asa. Kita down itu biasa, tetapi yang menentukan kita akan berhasil atau tidaknya dalam sebuah pengobatan itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus tetap kekuatan diri sendiri ya. Oke, sip. Thank you banget nih Mbak Yani sharingnya malam ini. Nah, abis ini kita mau lanjut ke sesi berikutnya. Kita mau kasih tahu apa sih makanan apa yang dikonsumsi sama Mbak Yani. Terus sampai dia akhirnya bisa survive. Terus kenapa makanan itu bisa benar-benar bantu Mbak Yani gitu ya. Karena memang nggak cuma sekedar makanan-makanan aja gitu ya. Karena kan memang yang namanya kanker itu kan bisa dibilang penyakit berat gitu ya. Pasti aku yakin juga di sini semua teman-teman juga mungkin apaan nih gitu kan yang dimakan gitu kan. Terus udah gitu benar atau enggak ya, supaya kita juga
yakin gitu ya, nah, selain dari testimoni dari Mbak Yani, itu juga kita bakal bahas lebih detail lagi gitu ya tentang apa yang terus buat teman-teman kalau nanti ada pertanyaan itu boleh, nanti di akhir sesi kita bakal buka sesi Q&A. Jadi nanti setelah kita presentasiin itu nanti di terakhir kita bakal ada sesi Q&A gitu ya. Jadi mungkin bisa tanya-tanya ke pada saat itu gitu. Nah, buat teman-teman yang mau stay itu boleh stay untuk kita bahas lebih lanjut lagi. Kalau misalnya udah ada yang mau leave juga itu oke gitu, nggak apa-apa ya. Kita break sebentar dulu kali ya Mbak Yani ya. Oke. Sini soalnya change player nih. Change player. Oke, thank you banget ya Mbak Yani sharingnya ya. Nanti kita lanjut pas sesi Q&A ya. Ya. Kayak teman-teman semua di sini yang masih mau stay, yang mau tahu Mbak Yani itu konsumsi apa, itu boleh ya. Sebentar lagi kita akan mulai sharingnya. Oke, kita break dulu sebentar. Breaknya 5 menit kalau ada yang mau ambil minum dulu, atau mau ada yang ambil catatan atau apa, boleh ya. Oke. Wah, ini banyak banget nih partisipannya Mbak Yani. Luar biasa nih. Iya. Partisipan di sini kira-kira ada yang sedang berjuang, ada yang lagi berjuang, atau ada mungkin ada saudaranya atau temennya gitu. Mungkin bisa sharing juga kali ya. Emang? Ya. Oke, kita langsung mulai ke sesi berikutnya ya. Nah, ini change player dulu nih. Hi, Sally Cook. Where's my chapstick? Can I have your water, please? Halo teman-teman semua. Wah, thank you Mbak Yani, keren sekali. Sharingnya luar biasa. Ya, nah ini di kolom chat ini banyak sekali yang mau nanya ya. Tapi teman-teman sabar dulu ya. Mbak Yani akan sama kita nanti sampai akhir sesi. Gitu ya. Banyak yang penasaran. Minum apa sih dari tadi Mbak Yani belum ngomong minum apa gitu ya. It's okay. Kita akan bantu jelaskan ke teman-teman. Mbak Yani itu minum apa sebetulnya. Tuh ya, nah ini aku coba share dulu sebentar ya teman-teman ya. Oke. Ya. Ya, aku share screen. Oke, sudah terlihatkah teman-teman screen-nya? Sudah. Sudah ya. Oke. Bentar ya. Sorry. Ini dia. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Sudah terlihat jelas ya teman-teman ya di layar ya. Oke, masih on semua kah? Oke. Ya, nah tadi Mbak Yani kan sudah ngomong ya teman-teman ya, bahwa sebetulnya yang diminum tuh obat. Ya, tadi Mbak Yani udah bilang berkali-kali, ini bukan obat, dan dengan terbuka mungkin Mbak Yani mungkin kemarin pas menghadap tuh sakit sekali tadi ya Mbak Yani bilangnya, seluruh badan sakit, nggak bisa tidur, lalu akhirnya ya udah deh dicobalah dikasih sama si Michelle ya. Ditaruh di rumahnya, lalu akhirnya dicoba. Nah, apa sih sebenarnya teman-teman isinya? Jadi, Mbak Yani itu dikasih 2 produk. Ya, ada SOP Subarasi dan Utsukushi. Gitu ya. Nah,
apa sih produk ini tuh produk apa? Jadi teman-teman, kedua produk ini adalah produk dari Jepang, gitu ya. Nah tadi kalau Mbak Yani bilang kok aku bisa tidur ya badanku lebih enak segala macam. Nah kalau teman-teman yang Utsukushi yang ungu itu memiliki paten teman-teman. Patennya adalah anti tumor. Which is kan sebetulnya kanker itu bahasa lainnya adalah tumor ganas ya teman-teman ya. Nah jadi dia mempunyai paten anti tumor untuk imun badan gitu ya dan juga untuk hepatitis C. Nah yang Subarashi dia membantu untuk meregenerasi sel. Artinya apa? Mbak Yani tadi bilang kok kukunya nggak gosong gitu ya. Kok kulitnya nggak melepuh gitu kan ya teman-teman ya. Tadi ada sharingnya Mbak Yani. Jadi badan kita itu diproduce atau dibantu oleh Subarashi ini untuk meregenerasi sel kita. Jadi bukan obat luar teman-teman, tapi dari badan kita dengan makanan kesehatan ini dimasukinlah makanan ini, akhirnya sel kita menjadi regenerasi teman-teman, gitu ya. Lalu blood circulation jadi baik, gitu kan, antihipertensif dan juga prevent blood clotting. Blood clotting itu untuk penggumpalan darah teman-teman. Nah ini adalah kedua produk yang dikonsumsi oleh Mbak Yani sampai akhirnya sudah bisa dikatakan saat ini sebagai cancer survivor. Dan kalau teman-teman lihat Mbak Yani kita ketemu di jalan misalkan ya, aku bekas kena cancer nggak ada yang percaya, lihat rambutnya lebat banget tuh benar-benar ya nggak ada yang percaya teman-teman. Pertama kali ketemu juga ini mah seger banget, sehat banget, begadang sampai pagi juga nggak masalah gitu ya. Jadi termaintain kesehatannya dengan sangat baik ya. Makanya judul kita kan hari ini dulu sekarang jadi berkat gitu ya teman-teman ya. Nah paten itu maksudnya apa sih teman-teman? Paten itu seperti ini. Aku bahasa gampang aja ya teman-teman ya, karena aku juga bukan orang medis. Tapi bahasa mudahnya adalah ketika teman-teman datang ke apotek, oke? Teman-teman bilang nih, saya mau paracetamol dong. Misalkan demam ya, saya mau paracetamol. Dikasihlah misalkan teman-teman Panadol. Teman-teman nanya nggak, Pak, ini Panadol ada paracetamolnya? Ada. Yakin nggak bisa nurunin panas? Teman-teman kayaknya jarang sekali atau tidak pernah menanyakan, mungkin nggak sih Pak Panadol buat nurunin panas? Nggak ya kayaknya teman-teman ya. Kenapa? Karena di dalam Panadol ada yang namanya paracetamol yang sudah mendapatkan paten fungsi yaitu untuk menurunkan panas, mencegah nyeri gitu ya teman-teman ya. Nah itu adalah paten dari paracetamol. Nah sama seperti Utsukushi contohnya teman-teman, dia memiliki paten anti tumor. Nah, maksudnya apa teman-teman? Bahwa dari orang-orang yang mengkonsumsi Utsukushi bisa membantu memperbaiki jika ada tumor atau mencegah tumor, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi ini bukan obat, teman-teman, ini adalah nutrisi atau makanan kesehatan. Kalau teman-teman nanya basicnya apa, dia dari salmon DNA. Ya, namanya salmon ovary peptide. Kalau teman-teman mau lebih dalam lagi, nanti ada sesi khususnya, gitu ya teman-teman ya. Terutama juga di masa COVID seperti ini. Sudah memiliki paten juga untuk immune activating. Artinya ketika kita mengkonsumsi, maka di badan kita pasti akan membantu untuk mengaktifkan imun kita. Nah pertanyaannya, kalau misalnya kita konsumsi ini, apakah pasti sembuh? Belum tentu teman-teman. Karena apa? Minum Panadol aja juga belum tentu panasnya turun. Bisa jadi kan ada hal lain gitu ya teman-teman ya. Sama. Prinsipnya sama teman-teman. Ini adalah makanan kesehatan yang membantu kita untuk memperbaiki kondisi tubuh kita. Nah, kalau aku kutip dari ucapan satu dokter, teman-teman namanya Dokter Yudi, dia selalu bilang gini, kamu boleh minum konsumsi 2 ini. Contoh, teman-teman ngebut, ya, teman-teman ngebut, lalu tiba-tiba tinggal 100 meter ada tembok. Kehajar kan? Kehajar hancur pasti teman-teman. Ya kan? Nah, sama. Jadi kalau misalkan teman-teman ngebut, tapi temboknya masih 1 kilometer, maka teman-teman bisa punya waktu buat ngerem. Perumpamaan ini sama seperti kesehatan badan kita. Contoh, amit-amit terkena cancer. Dan cancernya itu parah sekali dan memburuk dengan sangat cepat, teman-teman. Maka ketika konsumsi apapun itu, bisa di kemo, bisa diradiasi, kan bisa jadi tidak berfungsi. Gitu. Bukan tidak berfungsi, kalah sama kecepatan penyakitnya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, konsepnya. Oke. Nah, apakah ini sangat membantu? Yes, sangat membantu. Dan banyak sekali orang-orang yang terbantu dengan produk-produk ini. Nah, teman-teman, sebelum lebih lanjut lagi, aku akan jelaskan kedua produk itu adalah produk dari AFC, teman-teman. Ya, AFC itu kita di sini jet setter, teman-teman ya.
Jet setter itu ini adalah kru-kru kita nih teman-teman. Ya, tadi ada Cindy istri saya dan income-nya juga di sini ditulis. Nah, ini tadi adalah seorang dokter. Dokter Yudi Winata dengan income kurang lebih sekitar 1 miliar per bulan. Ya, jadi kita dari berbagai macam background ya, teman-teman ya. Dari berbagai macam background membuktikan bahwa di sini ternyata juga bisa menghasilkan. Ya kan? Makanya tadi tagline-nya adalah menjadi berkat, dari sekarat menjadi berkat. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus aku next lagi. Kita sudah ada di beberapa kota, Jakarta, Surabaya, Bogor, Tangerang, Jogja, Papua, Bali, bahkan sampai luar negeri, teman-teman. Bayangin juga di Ubud ya, di Bali ya, teman-teman ya. Nah, jadi sudah di banyak kota. Tujuannya apa sih, teman-teman? Kita hari ini akan membahas lebih banyak ke kesehatan. Tujuannya apa? Dengan kita merambah ke banyak kota, teman-teman, banyak sekali orang-orang yang bisa kita bantu kesehatannya. Gitu ya, teman-teman ya. Banyak sekali yang kita bisa bantu kesehatannya. Nah, produk ini dari AFC, teman-teman, Asayama Family Club, di mana di Jepang itu sudah di Tokyo Stock Exchange, dan juga sudah mengantongi sertifikat GMP. Ya, ini aku cepet aja, aku nggak akan lama-lama, teman-teman, membahas ini. Sorry. Nah, jadi AFC itu adalah perusahaan farmasi, teman-teman, di Jepang, berdiri sejak tahun 1969. Sudah sangat lama dan sudah sangat besar di Jepang. Masuk ke Indonesia itu tahun 2018, teman-teman. Dan kita adalah negara yang sangat beruntung karena AFC ini kalau teman-teman luar negeri itu dia dijual di Watson, di Guardian gitu teman-teman. Ya, ketika teman-teman mau beli produknya dia dijual di sana. Di Indonesia special dia masuk ke sistem network marketing atau bisnis jaringan. Nah, itu hanya satu-satunya ada di Indonesia, teman-teman. Di negara lain tidak ada. Ya. Nah, ini keanggotaannya, teman-teman, wajib karena kita adalah produknya adalah makanan kesehatan, maka harus wajib terdaftar di AP2LI karena kita juga adalah bisnis jaringan, teman-teman. Ya, nah aku next lagi. Kita nggak akan membahas banyak. Nah ini tadi adalah produknya ya teman-teman ya sudah aku ceritakan. Nah teman-teman, sorry, mohon maaf ini gambarnya agak disturbing. Ya, tapi aku mau memberikan sebuah gambaran bahwa inilah produk-produk dari AFC bisa membantu. Amit-amit ini kalau yang nggak kuat jangan dilihat ya teman-teman ya, kalau nggak kuat jangan dilihat ya. Nah ini dari sebelumnya orang kena diabetes mukanya nutup gitu juga payudara teman-teman ingat dari hasil hidup buat perbaiki dia. Nah, aku next lagi. Ya, ini juga merupakan teman-teman ya dari kan regenerasi sel. Maksudnya contoh teman-teman. Recording stopped. Itulah. Itulah. Oh, hilang. Itulah. 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 Mungkin ini enggak mau kelihatan gambar orang.
Hah? Transfer ya? Tolong. Baca. I can see that. Dan lu bisa banyak orang buat offline ya? Nanti yuk, udah gangguan ya? Offline pasti, karena Asta pun harusnya sebenarnya dia bisa offline. Karena kita kan udah buka. Cuman nggak siap. Oh nggak siap. Siap gitu. Bos udah bos ya. Cocok deh orangnya semua ini. Belum selesai ya teman-teman. Sepertinya hostnya lagi ada masalah internet. Oh lagi? Tunggu sebentar. Halo. Lagi jemput itu. Oh ini udah muncul, Glenn. Sorry teman-teman, ini tiba-tiba ngaco internetnya. Thank you yang masih stay semuanya ya. Ini udah kedengeran ya, udah jelas ya. Sudah. Sorry ya teman-teman ya, ini tiba-tiba ya beginilah namanya kehidupannya, kita nggak bisa prediksi. Semakin cepat kan, semakin bagus. Oke. Lanjut ya, aku share lagi ya teman-teman ya, sorry ya. Lanjut. Oke, bentar ya, aku share screen. Yang ada tulisan video mic mana sih? Web dah. Ini ngomong lah kita nih. Oke, sudah terlihat teman-teman di layar? Sudah, Glenn. Oke, good, thank you ya. Sebentar ya. Yes, nah ini teman-teman aku lanjutkan lagi. Kita tadi ada produk, ada patennya, dan contoh ya teman-teman ya, ini sedang bersepeda ya teman-teman. Zaman sekarang tuh kita sering banget yang dengar orang sepedaan segala macam. Nah ini jatuh teman-teman karena naik sepeda. Lalu setelah 15 hari mengkonsumsi, akhirnya selnya terregenerasi dengan sangat baik di pipinya ya teman-teman ya. Dari tadinya mohon maaf bonyok banget begini sampai nutup teman-teman, dan ini hampir sempurna ya teman-teman gitu. Nah ini adalah salah satu contoh dari proses regenerasi sel gitu ya teman-teman ya. Nah aku next lagi. Nah teman-teman tadi aku udah bilang bahwa AFC ini adalah perusahaan yang worldwide. Jadi contohnya dia ada di Jepang, ada di Korea, ada di China, ada di negara-negara lainnya gitu ya teman-teman ya. Dan Indonesia tadi kan aku sudah bilang bahwa masuk ke Indonesia tahun 2018 dengan sistem jaringan gitu ya. Kalau di negara-negara lain sistemnya retail, di Indonesia masuk dengan sistem jaringan. Sistem jaringan ini sebenarnya menguntungkan kita teman-teman karena kita bisa menjadi bahasanya adalah distributornya ya teman-teman ya. Nah ini kita tahun 2021 di mana kata orang lagi pandemi, kondisi keuangan lagi sulit, sangat sulit juga untuk membangun sebuah bisnis baru. Tetapi teman-teman, Indonesia berhasil mencapai juara 1 dari seluruh AFC di seluruh dunia. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sangat luar biasa prestasi kita di Indonesia, dan juga teman-teman Subarasi dan Usukusi ini sudah terdaftar di MIMS.
Ya, MIMS ini apa sih? Tadi aku selalu bilang, kita bukan obat ya, kita adalah makanan kesehatan. Tapi teman-teman, kalau dokter pasti tahu deh. Jadi teman-teman yang bingung, tanya dokter, bahwa dokter itu ketika dokter mau meresepkan sesuatu, itu harus lihat di MIMS. Jadi harus terdaftar di dalam MIMS yang isinya adalah obat-obatan dan suplemen yang boleh diresepkan ke pasiennya. Dan walaupun kita sebut usukusi dan subarasi ini adalah makanan kesehatan, tetapi sudah terdaftar di MIMS, teman-teman. Ya, jadi sangat safe lah kita sebutnya. Ya. Nah, untuk produk safety-nya nggak usah khawatir, teman-teman. Sudah pasti bebas antibiotik, pestisida, logam berbahaya, bebas hormon, bebas nuklir, pastinya juga sudah halal gitu ya. Lalu juga memiliki izin edar BPOM RI. Nah, ML ini makanan luar. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah memiliki BPOM. Gitu teman-teman. Jadi aman sekali. Dan juga aku next lagi. Nah, timbullah sebuah pertanyaan teman-teman. Gimana cara kita dapat produknya gitu ya. Itu tadi dari sisi background produknya atau kita sebutnya makanan kesehatan kita. Sekali lagi ini tidak kita sebut sebagai obat tetapi sebagai tambahan nutrisi untuk badan kita. Dan tadi Mbak Yani sudah cerita bahwa sangat membantu sekali ya teman-teman ya untuk kehidupan Mbak Yani gitu ya. Nah ini aku coba jelaskan ke teman-teman bagaimana cara kita mendapatkan produknya. Nah ini teman-teman. Jadi contoh seperti Mbak Yani tadi, kita selalu bilang karena ini adalah makanan kesehatan, maka teman-teman kita sarankan terapi 6 bulan. Ya, jadi belinya 12 box teman-teman. 6 utsukushi, 6 subarasi. Tentunya jika teman-teman sudah memiliki kondisi kesehatan, maka dosisnya harus diperbanyak. Gitu ya. Dosis normalnya sih biasanya kalau orang 1 hari 1 subarasi, 1 utsukushi ya biasanya teman-teman ya untuk dosis normalnya makanan kesehatan ini. Cuman kemarin itu saya sempat kena COVID teman-teman dan saya pengen cepat sembuh juga gitu kan ya. Akhirnya saya coba dengan dosis yang cukup banyak. Ya, boleh diikutin, boleh enggak. Tapi sekali lagi, karena ini makanan, maka aman ya, teman-teman ya. Saya 1 hari itu pas kena COVID, konsumsi 6 utsukushi dan 4 subarasi, teman-teman. Ya, jadi sehari 10 saset. Dan saya gejalanya itu cuma 2 hari. Dan itu juga gejalanya sangat ringan ya, teman-teman ya. Cuma sakit kepala, sama nelen sakit. Udah itu aja. Nggak ada demam, nggak ada apapun. Lalu setelah 2 hari, hari ketiga, aman semuanya, badan biasa aja, kayak udah balik normal. Hari kelima saya antigen sendiri di rumah, dan hasilnya sudah negatif. Lalu hari ke-7 saya coba PCR, teman-teman, hasilnya sudah negatif. Gitu ya, untuk make sure lagi, di hari ke-10 saya PCR lagi, dan memang benar sudah negatif, teman-teman. Nah, jadi itu salah satu contoh bahwa betul si utsukushi ini juga selain anti tumor tadi ada ya, juga membantu kita untuk meningkatkan imun tubuh kita. Ya, contohnya COVID saat ini sangat penting sekali. Nah, penyakit lain juga banyak sekali yang terbantu. Contoh tadi ada diabetes, cancer. Jadi segala jenis penyakit sebenarnya bisa membantu karena apa, teman-teman? Dia meregenerasi sel di badan kita. Ketika badan kita mendapatkan nutrisi yang baik, maka dia akan menyembuhkan sendiri, teman-teman. Ya, dan ini bukan pengganti obat. Sekali lagi, tadi Mbak Yani juga sudah ngomong bahwa tetap obat-obatan tetap diminum, kemo tetap dilakukan, tetapi pemulihannya jadi jauh lebih cepat ketika kita bisa mengkonsumsi utsukushi dan subarasi, gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman nih beli produknya, kita ngomong beli produk ya, 12 box, maka teman-teman otomatis secara sistem disebut member diamond. Ini otomatis teman-teman. Ya, teman-teman nggak bisa bilang, aduh aku mau beli 12 box tapi nggak usah di member-memberin. Teman-teman, ini secara otomatis disebut member diamond. Ya, kalau mungkin orang-orang biasa bilang nggak usah di-memberin, nggak apa-apa, nanti aku beli lagi sama kamu. Tapi ketika teman-teman nanti tahu apa yang bisa teman-teman dapatkan, biasanya mau jadi member lagi. Itu ya teman-teman ya. Nah, tapi nggak usah khawatir kalau nggak bisa beli 12 box, beli 6 box pun nanti jadi safir, beli 2 box itu juga disebut member ruby. Dan ketika teman-teman berasa beli 2 box, aku kayaknya cocok nih, aku mau treatment lebih panjang lagi dengan subarasi utsukushi, teman-teman beli akumulasi 6 box otomatis jadi safir, akumulasi 12 box langsung jadi diamond tanpa batas waktu, teman-teman. Oke. Nah, ini adalah
membershipnya, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada kita sebutnya cashback nih, ya. Kita cashback. Nah ini, jadi sebenarnya ini bonus ya teman-teman ya. Cuma kita bahasakan cashback lah, karena kita terinspirasi tadi sama Mbak Yani bahwa produk ini kita bisa konsumsi dengan gratis. Loh, kok bisa konsumsi gratis, Glenn? Nah, ini kita buka rahasianya ya teman-teman ya. Jadi selain kita menjadi berkat buat kita karena badan kita menjadi sehat, yang sakit-sakit membaik, kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, 12 box ya, teman-teman konsumsi kan untuk kesehatan badannya, mungkin juga untuk orang tuanya, mungkin juga untuk pasangannya, untuk anaknya, atau siapapun itu ya. Nah, teman-teman, ketika ada orang yang mau beli nih, teman-teman, yang mau beli, aku juga mau dong, Glenn, itu produknya bagus banget deh. Oke, ketika dia beli cuman box aja, teman-teman. Jadi, di sini hitungannya per paket. Satu paket itu isinya 2 box. Mau Subarasi, mau Utsukushi, bebas, teman-teman. Ya, tadi harganya Subarasi itu 1.750.000, Utsukushi 1.650.000. Ya, jadi kalau Diamond ini kurang lebih 20-an juta ya, teman-teman ya, untuk berupa produk, bukan berupa uang hilang, bukan berupa uang franchise hilang, enggak. Ya. Nah, kalau ada yang mau beli satu paket isinya 2 box, teman-teman langsung dapat 550.000, nanti jam 1 pagi ditransfer sama AFC. Gitu, teman-teman. Modalnya apa? Aku minum ini, badanku enak, Mbak Yani minum ini membaik kansernya gitu ya, jadi survive semuanya, bahkan sekarang luar biasa sehatnya. Kita ceritakan teman-teman dan akhirnya dibilang, aku coba, aku beli 2 box dulu ya, 1 Subarasi, 1 Utsukushi, boleh. Teman-teman langsung nanti malam ditransfer sama AFC sebesar 550.000 ya. Tapi kalau teman-teman nih contoh untuk awal, oke deh aku beli Ruby aja dulu ya, beli 2 box boleh. Nah, kalau teman-teman belinya baru 2 box, berhasil mengundang orang yang beli 2 box juga, maka dapatnya 300.000 per paketnya. Jadi kalau teman-teman seorang Ruby nih, merekrut seorang Diamond mau beli nih, misalkan ada temannya mau beli 12 box ya, 6 paket teman-teman, maka 6 kali 300.000, 1,8 juta. Kalau teman-teman Diamond merekrut another Diamond, maka 6 kali 550.000. 3,3 juta. Langsung ditransfer nanti malam, karena bonusnya harian. Ya, clear ya teman-teman ya, sampai sini ya. Nah, 1 box itu isinya 28 saset, teman-teman ya. Jadi memang untuk pemakaian 1 bulan kurang lebih. Ya. Oke. Nah, ini ada bonus kedua teman-teman, bonus pairing. Ya. Tujuan utama kita yang penting sehat dulu ya, teman-teman ya, karena hari ini kita membahas mengenai kesehatan. Nah, tapi teman-teman, ternyata di balik itu contoh Mbak Yani di sini ya. Dia cerita ke temannya si A, aku enak kan badanku, kamu konsumsi juga deh, gitu kan, dia sharing. Oke, beli Diamond. Nah, Diamond ini kan 6 paket ya, teman-teman ya. Diamond itu 6 paket. Nah, terus Mbak Yani cerita lagi ke temannya yang lain, oke deh, aku juga mau coba, tapi aku 2 box dulu ya. Maka 2 box itu kan 1 paket ya, teman-teman ya. Kiri 6 paket, kanan 1 paket. Maka hari ini kalau teman-teman Diamond mendapatkan 300.000 di luar bonus yang tadi. Karena apa? Di kiri ada 6 paket, di kanan ada 1 paket. Good news-nya teman-teman adalah, contoh ini Mbak Yani tadi ya, siapapun yang di bawah si A itu disebut kaki kiri, siapapun yang di bawah si B itu disebut kaki kanan. Nah, siapapun yang di bawah si A kan bisa mendaftarkan temannya juga. Ya, si A sharing ke temennya, aku badanku bagus, lo jadi enakan segala macam. Si A daftarin nih, ada orang di bawahnya. Nah, ini dihitung paketnya teman-teman, paket kaki kirinya teman-teman. Si B juga nawarin orang teman-teman, dihitung paket kaki kanannya teman-teman. Ya, jadi setiap hari kaki kiri dan kaki kanan itu akan di-compare, pairingnya atau pasangannya berapa, akan dibayarkan kalau teman-teman Diamond 300.000 per pair. Luar biasa ya teman-teman ya, selain sehat, jadi berkat, ini maksudnya teman-teman. Dan tadi aku bilang bisa konsumsi produk secara gratis. Iya, karena apa? Dengan seperti ini teman-teman, income-nya melebihi dari apa yang di-spend buat produk, maka disebut produknya bisa gratis teman-teman. Gitu ya. Semoga ini cukup jelas, tapi aku nggak akan bahas deep down di sini ya teman-teman ya.
kita lebih membahas mengenai kesehatan hari ini. Oke. Tunggu, ini share-nya masih kelihatan kan teman-teman ya? Screen aku masih kelihatan ya? Boleh dibantu di kolom chat teman-teman? Kelihatan ya? Oke, thank you. Sip. Nah, jadi ini perbandingan bonus pairing-nya teman-teman. Kalau teman-teman adalah seorang diamond, maka per pairing-nya atau per pasangannya 300.000, kalau Sapphire 200.000, kalau Ruby 150.000 per pasangan. Diamond bisa 200 pasang sehari, Sapphire 60 pasang, Ruby 10 pasang per hari. Maka potensi penghasilannya si Diamond bisa 660 juta per bulan, dan Sapphire bisa 210 juta, Ruby bisa 45 juta per bulan. Nah, kalau teman-teman punya income segini, dengan konsumsi Subarashi dan Utsukushi setiap bulan, maka menjadi berkat kan ya, menjadi tambah income kita. Padahal kita hanya modal sharing, dan sharing. Ya, testimoninya di sini banyak, teman-teman yang mau membangun bisnis di sini bisa dengan modal yang relatif sangat kecil, teman-teman. Beli produk, gitu ya, badan jadi sehat, teman-teman diajarin caranya, ada setiap hari Jumat dan setiap hari lainnya juga ada seminar-seminar seperti ini, teman-teman tinggal ajak orang masuk ke sini, kita yang bantu presentasikan, dan teman-teman akan menjadi downline-nya teman-teman, bukan downline kita kok, ya kan? Menjadi downline-nya teman-teman, bonus sponsornya menjadi bonus sponsornya teman-teman. Ya, jadi kita sudah siapkan di sini. Ya, kita sudah siapkan ya teman-teman. Ini kan nomor itu. Yanti, kita ikutin. tak lacak di nomor panggilan kan? Ada yang bocor nih. Oke, good. Ya, jadi itu adalah bonus pairing teman-teman. Nah, income-nya 80% akan masuk ke kantongnya teman-teman, dibayarkan 1 hari berikutnya. Ini tadi yang aku bilang malam-malam duitnya masuk. Ya. 20% teman-teman, AFC mau teman-teman sehat. Maka teman-teman boleh memilih produk yang ada di luar negeri, ya. Tentunya juga produk-produk yang sangat bagus, teman-teman, bisa di-redeem dalam jumlah 20% income-nya teman-teman. Ya, ini mendorong kita untuk sehat. Dan di-redeem itu ada juga kok, Utsukushi dan Subarashi ya teman-teman yang ganti-gantian, itu bisa di-redeem juga. Nah, jadi makin gratis lagi kan teman-teman konsumsi. Ya. Nah, ini adalah redemption. Lalu juga teman-teman, setelah itu semua, ada lagi tambahan teman-teman. Ini tadi kan bonus harian, ada bonus bulanan, ini bonus tahunan. Kalau teman-teman, kita ngomongin nih, bonus tahunan itu adalah bonus dalam 1 tahun, dan nanti akan berakhir di 25 September, dan setiap tahun akan di-reset, teman-teman, diulang. Ya. Di step pertama, teman-teman disebut toreda. 100 pair. 100 pair itu adalah 100 paket di kiri, 100 paket di kanan. Tadi aku udah bilang teman-teman, tanpa batas kedalaman, dan dia tidak hangus. Contoh, hari ini di kiri 6, di kanan 1, maka yang pairing adalah 1. Besokannya kan sisa 5 ya teman-teman, ya 5-nya tidak hangus, ditunggu sampai pairingnya ada lagi. Itulah AFC teman-teman. Ya, ketika berhasil 100 pair, teman-teman akan dapat 5 juta, kalau 500 pair 25 juta, terus sampai yang tertinggi ada yang namanya double Bushido, dan yang yang tertinggi juga saat ini adalah namanya Bushido, 30.000 pair, 3,5 miliar. Glenn nggak usah main-main deh, 30.000 pair itu banyak banget, setiap hari berapa pair gitu ya. Teman-teman, kalau teman-teman lihat di kolom yang ini, Bushido tahun lalu ada 11 orang. Double Bushido ada 1 orang. Jadi teman-teman, dan kalau lihat Toreda, Ronin, ini jumlahnya ada ribuan semua totalnya. Jadi kalau teman-teman lihat, AFC membuat annual rank yang achievable untuk semua orang. Semua orang bisa meraihnya. Gitu ya teman-teman ya, sudah banyak buktinya. Nah, aku sharing sedikit teman-teman, yang Bushido kan ada 11 orang. Kemarin kebetulan kita ada acara di Jogja, teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol. Yang menariknya adalah Bushido ini ada yang sudah kena COVID, ada yang belum kena. Ya. Dan Bushido ini rajin sekali mereka untuk table talk. Artinya, baik pandemi, itu mereka terus-menerus ketemu orang. Setiap hari. Gitu ya. Yang kena COVID pun sangat ringan sekali gejalanya, teman-teman. Dan bahkan yang belum kena. Padahal setiap hari ketemu orang, ngobrol, tatap muka, kadang-kadang buka masker gitu ya, tetap nggak kena COVID. Dan ketika aku tanya, kok bisa ya? Mereka Bushido ini ada yang konsumsi 4 Utsukushi per hari, bahkan ada yang sampai 11
saset per hari. Makanya sehat banget, teman-teman. Jadi kita tuh di AFC tuh mau teman-teman selain dapat income yang baik, bisa membantu orang lain, juga membantu diri sendiri supaya badan kita juga baik, badan kita juga sehat. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, keuntungan menjadi member apa aja sih? Gratis franchise fee, karena teman-teman beli produk saja sudah menjadi member secara otomatis, berlaku selamanya, gitu ya. Beli lagi dapat cashback lagi, jadi kalau teman-teman beli lagi dapat cashback lagi, beli lagi dapat cashback lagi, gitu ya. Tidak ada tutup poin itu maksudnya, oh teman-teman harus belanja sekian baru komisinya keluar, itu kita nggak ada kayak gitu-gitu di AFC, ya. Nggak ada di riset-riset, dan teman-teman dapat bonus referensi. Bonus referensi sangat simpel sekali, teman-teman. Ceritain aja bahwa produk ini sangat baik, orangnya tertarik, beli, otomatis dapat. Lama-lama teman-teman menggulung, nah jadilah jaringan distribusi teman-teman yang hanya bermodalkan pada omongan. Teman-teman nggak harus stok barang, karena ketika beli tinggal input doang. Ya teman-teman, jadi nggak ada kerugian loh sama sekali, tinggal input doang. Satu, teman-teman nggak perlu sewa tempat, sewa ruko buat apa? Karena AFC sudah provide, gitu ya. Barang-barang teman-teman nggak usah takut expired, karena apa ya, dikirim semua dari kantor, teman-teman nggak usah ngatur pengiriman, semuanya sudah diberesin sama kantor. Ya, jadi modal teman-teman apa? Gadget lah, sama air putih. Loh kok air putih kalian? Karena teman-teman akan banyak sharing ke teman-teman lainnya. Gitu ya, jadi modalnya paling sampai aus doang, teman-teman tinggal minum aja. Gitu ya. Nah, coba aku lihat lagi nih. Oke. Nah, ini other benefit-nya ya teman-teman ya. Kita bisa mengekspand network kita. Kayak contoh kemarin ini. Sekarang teman-teman, kan aku banyak leader yang ada di Bali ya teman-teman ya. Jujur aku dari dulu senang banget sama Bali ya. Setahun tuh bisa 5-6 kali lah ke Bali. Sebelum pandemi ini teman-teman. Setelah pandemi memang agak berkurang. Tapi tetap demen banget sama Bali. Ya dulu kalau ke Bali, kita ke restorannya ya itu-itu aja. Ya kan? Hotelnya ya itu-itu aja gitu ya teman-teman ya. Sekarang karena banyak upline orang Bali, oh Glenn kamu coba hotel ini. Ada yang punya hotel, ada yang punya restoran, ada yang punya ini, ada yang punya itu. Jadi saya networknya semakin ke-expand teman-teman. Ya, ada yang WO profesional gitu ya. Ada yang pebisnis kain, ada yang asuransi gitu teman-teman. Jadi benar-benar sangat ter-expand network saya. Ya, kesehatan otomatis menjadi bagus dan juga teman-teman belajar teamwork, belajar public speaking, organizational skill, belajar marketing. Jadi teman-teman akan diajarin semua ilmu-ilmu ini. Gitu ya teman-teman. Nah, ini kegiatan-kegiatan kita, teman-teman. Ini ada kegiatan online seperti malam ini. Ada kegiatan online. Ini adalah owner dari AFC, teman-teman, Tireness. Nanti kalau teman-teman beli produknya, artinya sudah jadi member, kita bisa ngobrol atau ketemu bahkan dengan Tireness, gitu ya. Lalu juga ini adalah acara-acara offline kita, ya kan? Kita namanya ngaco, ngobrol asik, cuan oke, gitu ya. Lalu ada Spirit of Samurai di Jogja, di Bali. Saat ini ada leader-leader kita lagi ada di Papua. Jadi teman-teman kita mengekspand network kita tentunya secara legal, nggak ada tipu-tipu, nggak ada bohong-bohongan, produknya jelas gitu ya, terdaftar di AP2LI, dan kita membawa misi bahwa Indonesia harus makin sehat, Indonesia harus makin baik dengan cara mengkonsumsi produk FC. Gitu teman-teman. Nah, aku next lagi. Nah ini last slide ya teman-teman ya. Nah, aku cuma mau ceritain sedikit nih teman-teman. Tuhan itu bekerja melalui tanda-tanda. Maksudnya apa ya Tuhan bekerja melalui tanda-tanda? Teman-teman, kebetulan aku agama Katolik ya. Jadi aku akan ceritain bahwa agama sendiri aja ya teman-teman ya, agama Katolik. Ini cuma perumpamaan, ini cuma contoh ya. Suatu ketika ada seorang pastor gitu ya, dia punya gereja di atas gunung dan gunungnya ini udah dibilang akan meledak. Ya akan meletus teman-teman. Lalu akhirnya ketika mau meletus ada nih sebuah seregu tim besar datang ke pastor ini. Pastor, ini udah mau meletus gunungnya, ayo ikut turun yuk. Pastor bilang nggak usah. Tuhan akan selamatkan saya. Gitu. Benar nih pastor nggak mau turun? Iya nggak usah turun. Oke. Regu pertama jalan. Ada regu kedua nih teman-teman. Wah gunungnya udah semakin mau meletus ya, udah uap api udah keluar semua gitu teman-teman. Lalu dia bilang, ayo pastor turun yuk, udah mau meletus nih.
Tunggu, Tuhan akan selamatkan saya, kamu turun aja. Akhirnya ditinggallah rombongan kedua. Yang ketiga, udah gak ada waktu lagi, ada helikopter datang. Pastor, ayo cepet nih, udah mau meledak, udah gak ada waktu lagi. Dan akhirnya pastor bilang apa? Tenang aja, Tuhan pasti tolong saya. Ya, terus habis itu teman-teman meledaklah itu gunung. Wah, gitu ya. Dan akhirnya, ya udahlah, nggak selamat pasturnya, berpulang ke rumah Tuhan. Lalu dia komplain teman-teman sama Tuhan. Agak nggak sopan gitu ya pastor. Tuhan, kok saya dipanggil? Kok kamu nggak nyelamatin saya? Gitu. Lalu Tuhan bilang gini teman-teman. Saya kan bekerja melalui tanda-tanda. Yang pertama saya udah kirimin kamu tim SAR, kamu nggak mau datang. Yang kedua, saya udah kirimin lagi another tim SAR, kamu nggak mau ikut turun. Yang ketiga, saya kirimin kamu helikopter, kamu nggak ikut juga itu ke helikopter. Ya terus saya mau bantu kamu gimana caranya? Gitu ya teman-teman ya. Jadi Tuhan tuh membantu kadang-kadang melalui tanda-tanda. Ya nggak langsung gitu. Oh ini tandanya seperti ini, seperti ini. Nah, mungkin teman-teman pertemuan kita hari ini secara online, mungkin ini tanda-tanda dari Tuhan ya teman-teman ya. Untuk teman-teman open mindset-nya menjadi lebih sehat dan menjadi memiliki sebuah bisnis yang luar biasa. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu sebagai penutup aja. Mungkin aku stop share dulu ya teman-teman ya. Sip. Nah teman-teman apakah ada pertanyaan atau mau sharing atau mau nanya lagi ke Mbak Yani boleh loh. Ini aku pin lagi nih Mbak Yani-nya nih. Ya. Kalau ada yang nggak jelas dengan produknya, dengan perusahaannya, dengan apapun itu, silakan teman-teman boleh ditanyakan sekarang boleh. Kalau malu-malu jangan lah ya, jangan malu-malu ya, karena di sini lama-lama kita jadi malu-maluin ya Mbak Yani ya. Kalau udah saling kenal ya, seru-seruan di acara-acara, kita jadi malu-maluin teman-teman ya, karena keluar semua sifatnya. Oke, teman-teman silakan ya, aku tunggu di kolom chat nih. Atau kalau mau ada yang unmute juga boleh. Ya. Oke, coba kita lihat. Apa boleh bagi kontak Mbak Yani? Boleh, nanti tinggal dihubungi ke pengundangnya ya. Nanti bisa nanya ke Mbak Yani ya. Oke, ini ada dari Pak Bimo. Itu bagus untuk pengobatan sportif jangka panjang, tapi untuk kasus-kasus yang butuh terapi cepat kurang. Karena tidak ada antibiotik sama sekali, hanya mengandung salmon placenta. Yes, jadi begini Pak, betul analisanya Pak. Jadi ini bukan pengganti obat ya, sekali lagi ya. Jadi kalau yang sakit, ya tadi Mbak Yani juga udah cerita tetap harus kemo ya Mbak Yani ya. Tetap konsumsi obat setiap hari ya Mbak ya. Tidak menggantikan, betul ya Mbak Yani ya? Tidak. Yes. Tapi dengan adanya salmon placenta ini jadi membantu perbaikan sel yang dirusak oleh si kemo tadi ya Mbak Yani ya. Kurang lebih seperti itu. Iya, karena memang mau meregenerasi sel baru. Ya, dan ini tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang kemo atau cancer aja ya, Mbak Yani, tapi banyak sekali terbantu ya. Banyak ya, kayak diabetes juga seperti tadi kan bisa juga untuk. Kebetulan yang saya alami sendiri adalah untuk cancer gitu. Yes. Ada juga yang untuk Parkinson ya, sangat membaik ya. Papanya Pak Agus, saya juga ada member juga papanya Parkinson udah bisa jalan sekarang teman-teman. Ya. Tanya gitu. Dan ini juga menjadi sangat berguna ketika contoh ya banyak sekali orang-orang yang contohnya diabetes deh, ya kan harus konsumsi obat-obatan tuh nggak berhenti tuh seumur hidup ya. Nah banyak sekali kasus-kasus yang bahkan insulinnya jadi berkurang, suntikan insulinnya, lalu mungkin obat-obat antibiotik dan lainnya malah jadi berkurang loh teman-teman dengan mengkonsumsi Subarasi dan Usukusi. Ya jadi itu malah jadi baik. Kalau yang itu kok yang pikun? Untuk pikun kita bisa dibantu dengan regenerasi sel juga ya dengan adanya Subarasi. Subarasi ya. Yes, betul. Ya, namanya vertigo ya. Kalau vertigo yang mana ya? Jadi sifatnya seperti ini Bu sebetulnya. Jadi intinya adalah kita yang penting Subarasi dan Usukusi ini bisa jalan bersamaan. Jadi memang kita sangat sarankan dua-duanya. Dua-duanya pasang ya. Gitu. Oke. Makasih kok. Terima kasih ya. Oh ini ada dari Putri Madiun. Untuk cancer stadium 4, ini stadium lanjut ya tadi Mbak Yani awalnya hanya satu-satu ya Mbak Yani ya konsumsinya apa gimana? Pertamanya cuma 1, kemudian 2 pagi, 2 malam. Oke.
Ya, sampai sekarang masih 2 pagi 2 malam atau sudah satu lagi? Sekarang saya 1 pagi 1 malam. 1 pagi Ya. 1 malam. Iya. Jadi 2 pasang. Enggak, 1 paginya yang SOP Subarasi, yang malamnya yang satu ya Usti. Ya, oke. Ya, dia buat treatment ya. Buat treatment, betul. Ya, Iya, terima kasih treatment. Mbak Yani. Sama-sama. Saya mau nyambung lagi. Saya punya teman yang sekarang lagi di kemo. Jadi dia tuh mulainya jadi 2 ya, sama dengan Mbak Yani ya. Iya. 2 ya. Kalau saya 2 waktu itu, Bu. Ya, 2 Subarasi, 2 Utsu ya. 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 Subarasinya belum. Saya Subarasi itu setelah saya selesai radiasi, Bu. Oh, Jadi gitu. waktu kemo sampai radiasi itu saya hanya pakai Utsu. Oh, Utsu. Oh, Iya. kalau yang itu kemo. Iya. Kemo. Baik. Ya. Yes, Oke, bisa. terima kasih. Nah, mungkin untuk penjelasan secara medis aku langsung tembak aja nih. Di sini ada wakil dokter Dendi nih. Dokter Dendi boleh diambil. Nah, Dokter gadungan. nah, ini wakil dokter ini kita sebutnya ya. Jadi Kak Dendi betul ya untuk kanker lebih baik utsukushi dulu ya Pak Dendi ya. Iya, dibanyakin utsunya lah Ya, pasti. Karena Pasang. intinya kan dia sesuai dengan ada salah satu kandungan bahannya di dalam utsukushi, dia ternyata bisa mengaktifasi natural killer cell yang sudah ada dalam tubuh kita, sel pembunuh alami. Itu udah Tuhan kasih sebagai benteng kita untuk jadi menghadapi Utsu kankernya. ya. Ya. Itu satu Jadi bukan Subarasi. ya. Jadi Tuhan sudah ciptakan tubuh kita demikian sempurna. Sebenarnya tubuh kita mampu sebenarnya untuk membantu untuk menyembuhkan semua dari kerusakan-kerusakan yang ketidaknormalan sel-sel dalam tubuh kita gitu. Salah satunya itu dari natural killer cell itu yang diaktifasi sama utsukushi. Ya. Oke, thank you penjelasannya Pak Dendi. Nah ini memang kita komplit ya teman-teman ya. Ada dari sisi medis, ada wakil dokter, ada yang dari sisi bisnis. Jadi komplit deh teman-teman, boleh nanya semuanya gitu ya. Mbak Yani, Yes, ada yang mau tanya lagi, silakan. saya nih ada temen, jadi 2 cancer stadium 4. Saya gemes banget, pengen nolong gitu ya. Saya doakan, terus masih presentasi dan mereka tuh masih ragu-ragu gitu loh. Makanya saya minta kontaknya Mbak Yani supaya bisa menolong teman saya ini untuk meyakinkan bisa pakai Utsu itu. Gimana tuh Mbak Yani? Atau apakah direkamkah tadi malam ini Mbak Yani supaya kita kasih videonya? Itu Ada. sama Kopen direkam ya, Ko? Ada direkam. Ini aku rekam lagi deh ya supaya jawaban-jawabannya Recording in progress. record juga ya. Tadi di awal udah direkam. Ya, kalau gitu boleh minta sama Kowenat ya. Ya, boleh. Nanti aku kasih linknya ke Wenart, aku convert dulu ya. Ya, Nanti aku kasih terima ke kasih kok. Thank you, ya. Iya, terima kasih ya Mbak Yani. Ya, soalnya lebih afdol langsung Mbak Yani yang ngomong kan. Betul. Iya. Saksinya ya, ceritanya ya. Iya, yang mengalami. Betul. Iya. Ya. Ya, kita kalau ngomong nggak ada bukti kan, iya. Iya, betul. Iya. Ya, saya juga greget, kasihan sebenarnya, tapi mereka masih ragu karena saya belum bisa nih karena dokter menyarankan mesti konsumsi yang dari dokter gitu-gitu tuh mesti jawabannya. Iya. Kita gitu tuh Pak Dendi. Iya. Kasih lihat videonya Mbak Yani, Bu. Kalau boleh saya tambahkan, jadi Yes, Pak Dendi, please. sebenarnya kita sebaiknya masuk jangan langsung dengan produk, Bu. Jadi kita masuk dengan pemahaman. Kita masuk dengan pemahaman yang tadi yang saya tadi jelaskan di awal gitu. Sebenarnya tubuh kita bisa loh ngebantu untuk menghadapi sel-sel abnormal itu juga gitu loh. Asal diaktifasi dengan tepat, dengan nutrisi yang tepat gitu sel-sel itu. Tadi ada 2 sel inti kan, ada NK cell sama stem cell. Nah, ketika 2 sel inti itu sudah diaktifasi dengan tepat, tubuh kita tuh bisa membantu memperbaiki kerusakan-kerusakan tadi seperti itu loh. Nah, itu akan membuat orang akan ada interaksi dengan kita gitu ya. Tapi kalau kita masuk dengan produk pasti akan banyak kan sih mental gitu karena saya sudah coba ini, saya sudah coba itu gitu ya. Jadi semuanya nggak ada yang berhasil gitu ya. Nah, sedangkan kita kalau mau masuk kita harus masuk dengan edukasi yang benar bisa dimengerti, sederhana gitu. Nah, itu akan memancing interaksi supaya dia ingin tahu lebih lanjut. Baru kita pelan-pelan masukkan dengan penjelasan apa sih bahannya yang bisa mengaktifasi
kedua sel inti kita tersebut gitu Bu. Dok, maaf mau minta tambahan penjelasan tentang kemarin ikut di Bukan dokter. di acaranya ada Dokter Luigi yang bikin di mana tuh yang di Lipo Tangerang ya. Iya, itu tentang regenerasi sel nih, saya minta konfirmasi aja. Itu sejak usia berapa kita, kalau nggak salah 18 tahun udah mesti diregenerasi ya? Betul. Don't call me. Karena Usia 18 tahun, betul. kalau nggak salah denger ya. Ya, jadi meregenerasi sel ini kan dibantu oleh si SOP dan UTSU ini ya. Betul, Ya. betul Bu. Ya. Jadi Iya. Betul 18 tahun ya, Dok. satu hal lagi, saya bukan dokter tapi emang pelaku kesehatan aja Bu. Jangan nggak enak saya dipanggil dokter. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman dapat edukasi aja dari ini kan dokter-dokter. Jadi saya bisa sharing kembali lah apa yang sudah diajarkan gitu Ya. ya, diedukasi oleh mereka. Ya, gitu. terima kasih. Jadi memang kan kita nih awalnya kan dari janin itu dibentuk sama satu sel induk gitu ya. Ketika sel sperma sama telur Yes. itu bertemu, keluarlah satu sel namanya stem Ya. cell gitu. Nah, dari sel inilah dia Ya, berdiferensiasi, ada yang jadi otak, ada yang jadi jantung, limpa, darah, saraf otot, tulang, Ya. kulit, mata, rambut, itu dibentuk sama satu sel. Nah, ketika ada yang rusak, yang paling mudah lah kalau kulit kita berdarah misalnya gitu ya, luka gitu ya. Nah, ini yang nutup juga stem cell kita juga itu, yang memperbaiki gitu. Jadi tugasnya stem cell itu adalah menumbuhkan dan memperbaiki gitu. Nah, memang masa aktif masa aktif tugasnya stem cell ini itu memang aktif-aktifnya tuh sampai selesai masa pertumbuhan kita usia sekitar 18 tahun gitu. Makanya sejak usia tersebut gitu ya, lewat dari usia tersebut, si stem cell itu mulai nggak aktif dia. Karena sudah selesai tugasnya untuk menumbuhkan kita gitu, seperti itu. Makanya sejak umur 18, 25 tahun, kita mulai menua pelan-pelan gitu. Level kesehatan kita yang tadinya 100% mulai menurun juga gitu ya. Jadi 80, jadi 60, 40 gitu. Tiba-tiba sakit kritis gitu ya. Karena sel-sel yang mati lebih banyak daripada yang diperbaiki, seperti itu kurang lebih. Nah, itu yang sel-sel tersebutlah harus mendapat nutrisi yang tepat seperti SOP Subarasi ini, sehingga dia bisa aktif kembali seperti sebelum usia 18 tahun tersebut gitu. Oh, sip. Oh ya, seperti contoh tadi yang jatuh di sepeda itu ya, jadi dia cepat proses regenerasinya. Cepet banget. Saya waktu itu juga dampingi ada orang yang kecelakaan di daerah Bogor itu sampai koma 15 hari ya. Itu kesadarannya baru 20%. Akhirnya kita dampingi dengan SOP Subarasi, itu dalam 2 hari udah bisa sadar, udah bisa ngelipet baju, hari ketiga udah bisa komunikasi, sekarang udah normal total gitu, seperti itu. Wow. Ya, saya produk FC ya. Oke, nah aku lanjutin lagi ya di kolom chat ya teman-teman ya. Ada sertifikat halal, aman semuanya. Lalu coba aku next lagi, ada Chester. Lalu aku next lagi. Oh, ini ada yang menarik. Kakak saya stadium 4 dan tidak ada tindakan dari dokter seperti kemo dan lain-lain karena dokter sudah angkat tangan. Nah, ini sangat menarik teman-teman, karena kemarin itu aku ngobrol dengan salah seorang dokter di EFC gitu ya. Ada yang nanya pertanyaan sama nih kayak gini persis deh. Dokter udah angkat tangan gitu ya, udah nggak ada jalan lain lagi. Nah, akhirnya dokter ini bilang gini teman-teman, kalau dokter sudah angkat tangan, maka apa yang kita takutkan lagi? Betul nggak teman-teman? Apa yang kita takutkan selain ya udah konsumsi aja, nothing tulus kan istilahnya ya teman-teman ya. Dokter aja udah nggak tahu mau gimana, betul ya Mbak Yani ya. Betul. Gitu. Ya, mungkin Mbak Yani mau tambahkan, Ko Dedi silakan. Jadi saya kasih sedikit saran aja, kalau ada ibu-ibu atau teman-teman di sini yang punya saudara, dan kayak tadi saya dengar kayak pengen banget bantu tapi nggak bisa, kok kayaknya dia nggak kebuka hatinya. Mungkin bisa dicoba membantu melalui orang terdekatnya yang dia percaya. Kadang mendekati pasien langsung itu pada saat pasien sedang boleh dibilang sedang jatuh-jatuhnya perasaannya, sedang kacau-kacaunya, sedang memikirkan mau sehat aja gimana. Terus apalagi ada beban lain yang mungkin pasien pikirkan, bagaimana dengan biaya pengobatan yang mahal, terus bagaimana kalau produk ini juga harganya mungkin akan membebani yang akan membeli buat dia. Jadi mungkin sebaiknya
kalau menurut saya yang didekati adalah orang yang dipercaya oleh pasien. Dan misalnya kalau anaknya atau suaminya atau kakaknya atau siapa aja yang dia percaya, yang bisa dia akan mendengarkan masukannya. Karena pada waktu pasien itu memikirkan sakitnya itu, dia nggak akan pernah mau, jarang yang bisa menerima masukan-masukan lah kalau saya boleh bilang. Setuju. Tambahan dari saya. Thank you banget. Ya Mbak Yani mau nanya lagi nih, konsumsi obatnya kan Mbak Yani pasti mengkonsumsi obat dari dokter. Itu Ya. jaraknya minum waktunya berapa lama dengan dia mengkonsumsi Utsu dan Suba? 1 jam. Jadi kalau saya pagi biasanya saya semenjak saya selesai kemo dan selama saya kemo itu pagi itu saya selalu sarapan dengan jus misalnya. Jadi setelah minum jus atau sebelum minum jus saya minum 1 atau 2 yang sekarang ya 1 saset Subarasi. Kalau saya minum obat, saya tunggu dulu 1 jam kemudian saya baru minum obat dari dokter. 1 jam kemudian ya. Ya. Terima kasih Mbak Yani. Oke. Mantap. Ini ada Bu Sapti nih udah raise hand, boleh langsung ditanyakan Bu Sapti. Selamat malam, Bu Yani. Saya mau tanya, atau buat Pak Dendi juga. Saya mau tanya, ada kasus kalau untuk tumor payudara sudah operasi, tapi timbul lagi gitu. Nah, kurang lebih 5 sampai 8 cm. Nah, kita udah coba kemarin pakai usu 2, jadinya kita beli 1 paket tapi usu gitu. Nah, untuk kelanjutannya udah kita bisa kasih Suba atau masih usu? Mungkin Pak Dendi yang jawab ya Pak. Oke. Ada beberapa ya pengalaman juga ya, dari pengalaman. Ternyata nggak semuanya benjolan yang ada di dalam payudara itu berasal dari sel kanker gitu ya, sel abnormal gitu. Tapi itu juga bisa terpicu sama hormon seperti itu ya. Jadi memang paling tepat itu harus dikombinasi gitu. Nah, mengenai takarannya memang kita harus teliti di dalam hasil lab ya Bu ya. Nanti Ibu bisa cek tumor markernya bagaimana gitu ya. Lihat dari responnya dari situ aja gitu ya. Kalau misalnya memang belum Sudah cukup. positif. Ya, maksudnya ukuran ukuran nilai dari penanda tumornya itu nanti Ibu bisa lihat batasnya seberapa normalnya. Ketika dikasih Utsu 2 saset per hari bagaimana, dikasih 4 saset per hari bagaimana, ditambahin Suba bagaimana. Nah, itu dari situ kita bisa melihat takaran yang tepat untuk pasien tersebut gitu. Seberapa banyaknya dari sana gitu. Karena kita di sini bukan obat, jadi kita nggak ada dosis harus segini nggak ada, tapi kita sesuaikan dengan respon tubuhnya gitu. Dia menurunnya di berapa, seperti itu dia. Ketika dikasih berapa takaran di tumor markernya atau penanda tumornya dari hasil lab itu, berapa dia mulai menurun gitu. Kalau misalnya mulai menurun berarti takaran segitu yang diperlukan sama orang tersebut gitu. Sekarang itu dia konsumsi usunya 2 1 hari. Nah, tadi itu saya dapat ini dia sudah mengecil katanya gitu. Mengecil makanya mau dilanjutkan. Nah, mau dilanjutkan itu sekarang karena saya tadi mendengar Bu Yani itu, apakah karena ini kan saya mau ini lagi ya, mau lanjut lagi. Nah, apakah dengan Suba atau masih tetap usu-usu? Sebaiknya ditambah dengan Suba Bu, karena kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari sel kanker itu kan harus diperbaiki tetap itu. Kerusakan-kerusakan. Nah, minumnya bagaimana Pak? Nggak apa-apa, coba dikasih 1 dulu aja Bu. 1 Suba pagi, 1 usu malam gitu? Yang utsunya tetap dipertahankan dulu kan, belum selesai deh itunya. Tumornya. Iya, usunya di malam gitu. Bebas. Usunya tetap 1 apa 2? Tetap tadi 2 aja, sampai dia membaik. Sampai dia membaik, terus kemudian dipertahankan untuk di maintain dulu, jangan dilepas langsung diturunkan gitu, di maintain dulu. Dipertahankan 2. Usu 2, 1 Suba. Iya, betul. Usu 2, 1 Suba ya pagi ya. Makanya kita biar kita pasti sebaiknya dicek di hasil labnya itu Bu, penanda tumornya itu dia menurun nggak beneran gitu, atau
Jangan cuma dirasa-rasa aja gitu Oh, jadinya. Harus pasti. Oke. Oke. Boleh tanya satu lagi? Ada kasus satu Ya, lagi? silakan Bu Sarti. Untuk ada kasus dia komplikasi jantung, ginjal, TBC, asam urat, kolesterol. Asam uratnya itu udah pecah ya, gitu. Nah, kemarin dia sudah konsumsi USU dan SUBA, tapi konsumsi USU-nya baru 2 saset. Yang pertama, kemudian setelah habis dia konsumsi SUBA. Nah, apakah ini dosisnya tepat gitu? Maksudnya? Udah itu Nanti bisa obatnya masih dikonsumsi nggak Bu? Obat-obatan dari dokter? Konsumsi. Iya. Sementara ini masih, kecuali obat TBC-nya yang diberhentikan. Oh, karena? Karena memang dia periksa ke dokter. Dokternya sendiri tidak yakin kalau itu TBC. Oh. Gitu. Iya, iya. Tidak yakin. Nah, ada 2 dokter yang tidak yakin, makanya oleh dokter yang satu lagi dia diberikan obat, dia tidak minum gitu. Nah, kebetulan diganti oleh USU sama SUBA-nya ini masuk, jadi dia menghentikan pengobatan yang TBC. Oh gitu, oke. Basically sih semua akan di takaran itu ditentukan sama jenis komplikasinya gitu ya. Makin banyak sebenarnya makin perlu banyak juga takarannya gitu Bu. Jadi kita ada panduannya kok, panduan umumnya gitu ya. Kalau misalnya untuk maintain 1 saset 1 kali 1 gitu masing-masing. Kalau dia sakit-sakit ringan 2 saset masing-masing seperti itu. Dan seterusnya kalau misalnya mulai berat penyakitnya itu ada takaran yang mesti ditambah lagi gitu. Nah, itu juga nanti disesuaikan dengan satu komplikasi penyakitnya, usianya, berat tubuhnya, tinggi badannya seperti itu Bu. Nanti tinggal dilihat aja. Kalau misalnya Ibu berikan aja takarannya dinaikkan per tahap. Kalau misalnya dipantau selama seminggu belum ada perubahan signifikan, tambah 1-2 saset lagi seperti itu Bu masing-masing. Sampai dia membaik gitu. Sarannya sekarang ini kan udah habis ya waktunya, kalau yang saya hitung sih sudah habis waktunya gitu. Nah, sebenarnya belum saya follow up lagi. Nah, itu yang kita kasih itu USU dan SUBA itu tepat atau harusnya USU atau memang USU dengan SUBA? Kalau misalnya dari diagnosa dokter itu belum pasti juga TBC gitu ya, tapi kan mungkin ada bakteri lain gitu yang nyerang dia gitu. Nah, itu urusan itu memang urusannya USU gitu loh. Urusan yang bakteri, racun, plus banyakkan juga sumber penyakit intinya berasal dari usus yang kotor. Karena selama kita hidup ini pasti kita makan yang enak-enak gitu kan Bu ya, minyak-minyak, lemak, santan, gorengan, rendang, macam-macam deh. Terus makanan-makanan yang ada pengawetnya, minuman ada pengawetnya, obat-obatan kimia itu ngendap di usus kita semua. Akhirnya nyebabin yang sakit-sakit lain itu gitu loh. Karena usus kita kotor, jadi makanan yang kita makan, sayuran atau buah yang kita makan gizinya nggak bisa terserap dalam usus kita, akhirnya jadilah penyakit-penyakit itu semua. Makanya itu urusannya USU buat menetralisir si ususnya dulu gitu loh. Nah, nanti kalau ususnya itu udah bersih, baru nanti 50% rata-rata penyakitnya udah teratasi lah, baru nanti diperbaiki kerusakan-kerusakan selnya sama si SOP Subarasi seperti itu. Konsumsinya 2 saset ya? Minimal, hari? Kalau yang sakit-sakit ringan minimal 2 saset. Minimal banget Bu. Enggak, untuk yang kasus ini, yang untuk kasus komplikasi ginjal ini, ginjal dengan itu. Nggak apa-apa, nanti kan dilihat aja, diberikan aja minimal yang takaran paling minimal dulu. Tergantung responnya ya, kalau Dendi ya. Dikasih takaran minimal dulu. Supaya kita nggak kebanyakan juga kan membasir nanti Bu. Iya, betul. Nah, ini aku mau sambungin Ko Dendi di kolom chat ini ada statement yang menarik, setelah minum badan gatal-gatal segala macam. Nah, jadi teman-teman kemungkinan bisa ada reaksi alergi ya Ko Dendi ya. Tapi itu ekstrim ya, biasanya langsung gatal sekali ya. Gitu biasanya, ya Ko Dendi ya. Biasanya itu tandanya tanda hal yang positif malah, karena itu racunnya sedang dikeluarkan gitu. Seperti itu.
Betul. Ada yang gatal-gatal. Kalau memang nggak tahan sekali, bisa dikurangi dulu mungkin ya, Ko Dendi ya, takarannya ya. Jadi ada beberapa pilihan sih. Satu bisa dibantu sama salep-salep gatal gitu ya, atau enggak obat-obat gatal kayak Insidal atau apa gitu ya. Nah, ada beberapa yang punya pemikiran gitu ya. Kalau misalnya mau itu kan kita bilangnya reaksi detox ya, pembersihan racun dari tubuh kita gitu. Nah, ada yang orang kalau dia nggak tahan banget dikurangin takarannya gitu ya, atau nggak dibuat on off gitu, sehari konsumsi sehari enggak gitu ya, sampai dia teradaptasi sampai atau enggak sampai pelan-pelan dia racunnya hilang semua dengan halus gitu ya, tahapannya. Atau mau kalau jadi memang beragam ya kok ya, ada yang juga buang-buang air gitu ya, ada yang keringetan gitu ya. Nah, ada yang ekstrim, dia berpikir gini, ini kalau gua banyakin takarannya detoxnya bisa cepet lewat. Bener ternyata gitu, dinaikin lagi malah cepet tuntas itu. Jadi sekali lagi memang tergantung respon tubuh masing-masing orang gitu ya. Jadi memang kalau usus itu karena dia membersihkan usus, kemungkinan memang ada efek detoxnya gitu ya, teman-teman ya. Kemungkinan ada efek detoxnya dan memang di masing-masing orang bisa berbeda-beda. Tapi kalau gitu misalnya ini seru banget nih bicara kita nih. Kalau misalnya ada pasien yang kayak jantung atau ginjal atau diabetes, biasanya ada beberapa yang kakinya jadi bengkak, dia nggak tahan sakit, ya udah kurangin aja, turunin dulu itunya takarannya gitu. Kurangi ya. Tapi kembali lagi ya teman-teman, sekali lagi bahwa produk kita tidak menggantikan obat dokter. Jadi teman-teman kalau disuruh minum ya tetap minum aja ya obat dokternya. Sampai ada juga beberapa pengalaman setelah konsumsi rutin kok malah obat dokternya bisa dikurangi. Betul. Ya teman-teman ya. Itu tapi kalau sudah konsumsi rutin, sudah membaik, nah obat dokternya pelan-pelan dikurangi, kayak contoh insulin ya, dikurangi, ternyata badannya tetap stabil gitu teman-teman. Nah itu boleh ya. Nah aku tahu ini banyak sekali pertanyaan, kita sudah hampir 2 jam nih sesinya teman-teman ya. Pak Dedi dan Pak Glenn, makasih ya. Terima kasih Bu Tati. Ya. Thank you. Nah ini ada Pak Bimo udah raise hand, mungkin kita akan akhiri di Pak Bimo ya. Pak Bimo boleh silakan. Ya kok. Ya silakan Pak. Yang tadi itu loh, Go. Ini kan aku sharing sama mantri kesehatan di desa itu ya. Ya. Di desa itu kan bukan dokter, tapi mantri kesehatan. Kayak bidan, kelasnya gitu loh. Apakah mereka mengerti ya, ada kode MIMS gitu ya? Oke. Terus dia jawabannya tadi kan begitu. Ini bagus untuk penyembuhan jangka panjang. Ya. Tapi untuk terapi yang berat, masih kurang. Karena tidak ada antibiotiknya, itu kita harus maksudnya kayak apa? Maksudnya ke sana. Oke. Nah jadi memang untuk mantri-mantri seperti itu ya Pak, kita ini tadi aku cek nggak ada si Ibnu nih. Jadi kita punya satu tim sudah cukup sukses juga Pak di sini, namanya Ibnu. Ibnu itu juga seorang perawat Pak. Dia perawat di daerah ya Pak ya, dan dia berhasil untuk memasarkan produk inilah. Jadi dia punya pasien-pasien gitu, dia tawarkan produk ini. Jadi memang mungkin harus kita edukasi ke orang yang akan mengonsumsi ini bahwa ini memang bukan pengganti obat, tapi membantu memperbaiki percepatan pemulihan gitu. Jadi memang nggak ada antibiotiknya, memang nggak ada ya. Ko Dedi mungkin mau dari sisi medis gimana Ko Dedi? Iya memang benar sih nggak ada antibiotik ya, karena kita bukan obat Pak. Gitu. Natural ya. Hanya yang kerja hanya 2 sel itu aja Pak, sama probiotik yang ada dalam ucukusi gitu. Probiotiknya. Ya gini dokter, ini kan aku sudah sharing sama mantrinya ya. Terus ini aku untuk melangkah untuk masuk produknya, caranya menjualnya ya apa? HO-nya. Nanti kalau misalnya, untuk bisnisnya Pak maksudnya? Maksudnya aku mau masuk ke dalam, mau nawarin produknya lagi, masuk ke dalam ke kliniknya gitu loh. Nanti saya share Pak, ada video juga dari klinik-klinik di daerah-daerah gitu ya? Yang memang sudah menggunakan produk pendamping ini untuk ngatasin penyakit di pasien-pasien. Siap. Ya. Nanti bisa di-share ya Pak Bimo ya. Nanti ada testimoni juga mungkin bisa di-share juga ke Pak Bimo. Ya, jadi nggak usah khawatir Pak. Pokoknya di sini diajarin sampai bisa Pak pokoknya semua. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Glenn, tadi mau nambahin satu lagi yang tadi yang kanker stadium lanjut. Yes, Pak Dedi silakan. Itu memang saya juga sempat dampingin dari member di Malang ya. Udah kanker stadium 4, udah kanker usus stadium 4, terus udah metastasis ke paru-paru, udah nyebar ke paru-paru gitu. Nah, ini juga di sana juga dokter bilang udah nggak bisa ketolong gitu ya. Tapi
tetap disarankan kemo juga gitu ya, supaya memperlambatlah laju kankernya seperti itu. Nah, tetap abis itu kita dampingi sama ini, dia waktu itu konsumsi 4-4, UTSU 4, SOP 4 selama 5-6 bulan gitu. Nah, ternyata pas di MRI di 6 bulan itu ternyata bersih semua, parunya bersih, parunya bersih, ususnya bersih. Terus nggak ada rambut, nggak ada yang rontok, kulit nggak ada yang gosong gitu. Jadi kita benar-benar ada satu harapan, benar-benar bisa dijadikan harapan lah untuk membantu penyembuhan dari itu ya. Tetap kemo nggak apa-apa gitu ya, meskipun sepertinya tidak tertolong tadi yang diilustrasikan sama Glenn gitu ya. Mobil berkecepatan berapa kilometer per jam udah mau nabrak tembok ya, tetap aja dia meskipun ngerem akan tetap nabrak gitu. Tapi kalau misalnya kita masih ada kesempatan, kita patut banget untuk mencoba ini gitu, nggak ada ruginya sama sekali gitu. Betul. Ya. Seperti yang terjadi juga di Mbak Yani ya, Mbak ya. Luar biasa sekali memang produk ini. Saya boleh bilang mungkin kalau sembuh 100% sebagai seorang penyintas kanker itu mungkin tidak bisa ya, karena dia sudah aktif kansernya. Tetapi bisa membawa saya pada titik hari ini, bisa membawa saya nyetir mobil dari Bali ke Jogja, PP, itu orang survivor cancer, itu menurut saya sudah luar biasa sekali. Mungkin tanpa produk ini, saya tidak akan ada di sini. Jadi jangan ragu untuk mencoba, jangan ragu untuk sharing, karena produk ini benar-benar luar biasa. Terima kasih Mbak Yani, terima kasih, keren. Sama-sama. Saya tunggu videonya testimoni sama klinik-kliniknya itu ya, yang di desa-desa itu loh. Oke, baik ya. Yes, nanti Ko Dendi bisa share ya. Teman-teman kita nggak berasa loh udah mau 2 jam ini sesi ya sama Mbak Yani sama Ko Dendi. Untung ada Ko Dendi juga nih, thank you ya Ko ya. Karena kalau aku yang ngejelasin dari sisi medis kurang begitu paham gitu ya. Kalau Ko Dendi ini mengerti sekali nih background medisnya ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau tahu lebih dalam lagi, silahkan kita punya kelas mengenai kesehatan itu setiap hari Sabtu ya, teman-teman ya. Jadi itu bisa diikutin, itu benar-benar spesial hanya membahas mengenai kesehatan, dan juga nanti tanggal 13 itu ada yang sudah beli tiket ya, karena kebetulan tiketnya sudah habis, itu ada Profesor Olaf, jadi profesor dari Eropa, dia akan menjelaskan ke kita bagaimana cara kerja, kalau nggak salah UTSU Gold ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu akan dijelaskan bagaimana, dan pasti nanti menurut aku sih pasti akan ada tayangannya ya mungkin ya. Nanti akan di-share juga lah ke teman-teman gitu ya. Nah, sekali lagi thank you banget. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini mungkin kita tutup. Ada mau tanya, saudara saya kena kanker payudara, konsumsi Subautsu mengecil tetapi menjadi menggumpal. Nah, kembali lagi ya teman-teman, untuk case-case yang seperti ini harus tetap konsultasi ke dokter masing-masing ya. Yang penting sudah membaik, sudah mengecil, sudah oke badannya, tapi kembali lagi tetap harus dikontrol, tetap harus di-maintain gitu ya. Nah, thank you ya teman-teman semuanya, sudah hampir 2 jam sesi kita Mbak Yani, thank you banget, luar biasa teman-teman nih, animonya sangat luar biasa, menjadi inspirasi udah pasti Mbak Yani ya, untuk tetap memiliki keinginan atau memiliki pengharapan ya Mbak Yani ya, bagaimanapun kondisinya ya. Gitu. Luar biasa Mbak Yani, nanti kita ketemu lagi ya offline ya. Siap. Thank you juga Ko Dendi untuk bantuannya hari ini. Sorry langsung tembak nih Ko. Sip, sama-sama. Thank you. Ya teman-teman, sesi hari ini kita akhiri ya teman-teman ya. Nanti abis ini yang mau langsung kontak ke yang undang hari ini untuk coba produknya segala macam langsung ya teman-teman ya. Nanti akan di-share, mau testimoni dan lain-lain nanti akan di-share. Gitu. Siap. Oke teman-teman, thank you semuanya. Kita akhiri sesi hari ini. Semuanya selamat malam. Thank you. Malam. Terima kasih Ko Dendi. Terima kasih. Terima kasih. Oke Mbak Yani. Terima kasih. Selamat malam. Thank you banget. Mbak Yani, thank you banget. Mbak Denny, thank you banget ya. Terima kasih. Aku end sessionnya ya teman-teman ya. Thank you.